acara pada hari ini. Oke. Sebelumnya yang terhormat Kanda Resha Hidayatullah selaku pemateri pada malam hari ini, yang terhormat Kanda Muhammad Fahri, yang terhormat Kanda Sarman Bustomi, yang terhormat Kanda Ahmad Solihin, yang terhormat Kanda Hotmar Simajuntak selaku Ketum Madilog, yang terhormat juga Kanda Muhadi selaku ketuplak pada hari ini, dan tak lupa teman-teman yang sudah berkenan hadir pada acara malam hari ini. Baik teman-teman, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya lah kita bisa berkumpul pada acara diskusi virtual pada malam ini. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, untuk mengawali diskusi virtual yang bertemakan relasi oligarki dan kekuasaan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia kita sekaligus Ketua Bidang Keilmuan HMB UIN Jakarta, kepada Kanda Ahmad Muhadi. Disilahkan. Masya Allah. Baik, terima kasih para moderator yang sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga dalam diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, yang terhormat kepada Bang Hotmar selaku ketua panitia juga yang sudah membantu saya untuk penyelenggaraan acara ini. Semoga dengan berjalan dengan lancar. Aduh, Itu udah maaf ini ada kendala. belum mulai udah goyang aja. Baik, yang kedua, terima kasih juga kepada kawan-kawan semua yang sudah bergabung di acara diskusi pada malam hari ini. Semoga ada salah dua patah untuk dimohon maafkan. Nah, kesalahan adalah pelajaran bagi kita semua. Baik, langsung saja ya Bang ya. Tema pada malam hari ini adalah relasi oligarki dan kekuasaan. Sebelum kita masuk ke diskusi ini, kita harus tahu dulu apa itu oligarki dan kenapa ada tujuan kita diskusi pada malam hari ini. Oligarki itu dalam bahasa Yunani yaitu oligos, artinya sedikit, dan arho artinya memerintah. Jadi dalam definisinya itu oligarki itu sekelompok orang kecil yang berpengaruh. Begitu kan ya? Betul. Mungkin kita akan lebih bahas lagi ke dalamnya pada pemateri-pemateri yang sudah tersusun dalam acara ini. Baik, mungkin sambutan dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanda Ahmad Muhadi yang telah menyampaikan dua katanya. Baik, langsung saja ke sambutan berikutnya, yaitu Ketua Umum Madilog Masyarakat Anti Dinasti dan Oligarki, kepada Kanda Hotman Simajuntak, dipersilahkan. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Semoga kita senantiasa dalam berkah Allah Subhanahu wa taala, diberkahi, dan selawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang roh revolusioner sejati yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang ini, sehingga kita bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bernegara, khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia, begitu. Dan sangat kita cintai dengan rasa nasionalisme yang sangat tinggi, begitu kan, sehingga kita harus sama-sama merawat bangsa ini. Kita ketahui bersama bangsa ini besar dari perjuangan para sesepuh kita, para pendahulu kita, dengan keringat, dengan darah yang sangat banyak untuk ditumpahkan, begitu. Akan tetapi dalam prosesnya ternyata salah satu untuk melemahkan kita adalah divide et impera, yaitu politik memecah belah, begitu ya, ataupun politik belah bambu. Ini yang memecah kita sehingga kita lemah, sehingga kita dijajah, yang katanya 350 tahun kita dijajah, begitu ya. Ini artinya suatu hal yang sangat miris. Artinya kita harus menjaga kesolidan kita sebagai warga negara. Kita harus benar-benar memusuhi. Kita harus punya musuh, begitu kan. Apakah musuh kita adalah pengkhianat-pengkhianat atau memang warga negara asing yang ingin menjajah kita, begitu. Ya, seperti kita ketahui, yang paling bahaya itu adalah musuh dalam selimut. Dalam hal ini adalah para pengkhianat negara. Sehingga para pengkhianat-pengkhianat ini konon punya posisi yang strategis, jabatan yang luar biasa, begitu. Bukan lagi musuh kita, musuh yang di luar sana. Itu terlalu sulit dijangkau, sementara kita digerogoti dari dalam, begitu saya kira kan. Nah, Madilog, masyarakat anti dinasti dan oligarki. Jadi kita punya musuh, begitu. Kalau kita di Madilog, kita punya musuh dinasti dan oligarki. Dinasti ini yang sekarang berkembang, gitu. Sekarang ini kita rasa adalah suatu hal yang perlu kita musuhi bersama, karena nanti kita akan tahu apa positif dan negatifnya mungkin daripada pemateri lebih jelasnya, begitu kan. Dinasti, oligarki, orang-orang elit yang ingin menguasai, yang ingin mengontrol kebijakan dan sebagainya, mengambil keuntungan besar dari proses demokrasi. Sementara kita punya sistem demokrasi, ada yang ingin membangun dinasti juga, begitu kan. Nanti mungkin di sesi selanjutnya kita bahas dinasti. Bagaimana sih dinasti itu? Siapa yang disebut dinasti? Apakah orang yang mengikuti proses demokrasi walaupun dia anak daripada pejabat sebelumnya disebut adalah dinasti, begitu. Nanti kita akan coba kaji lebih dalam soal itu, begitu. Kita fokus dulu sekarang tentang tentang oligarki dan relasinya dengan kekuasaan. Kita harus tahu bagaimana musuh kita ini berjalan sehingga kita bisa menempatkan diri sebagai generasi yang katanya agent of change, social control, terus moral force, begitu kan. Nah, dari ketiga poin itu yang menjadi fokus daripada Madilog. Kita ingin menciptakan generasi muda yang mampu membuat perubahan. Artinya, perubahan itu tidak bisa terjadi di kasur, ya kan? Di warung kopi mungkin bisa terjadi. Para ayah-ayah atau bapak-bapak, begitu kan, diskusi di warung kopi itu bisa menghasilkan ide. Tapi tidak mungkin terjadi di kasur. Kecuali di HMB, gitu kan. Ngopinya di atas kasur, itu luar biasa. Itu bisa menciptakan revolusi, begitu. Itu yang berbeda, yang unik, begitu. Nah, kita ketahui saat ini gerakan-gerakan sosial, khususnya mahasiswa itu sudah sangat jarang turun ke jalan. Mungkin kita termakan oleh dogma bahwasanya, loh sekarang udah zaman modern, begitu kan. Buat apa lagi kita buat apa kita harus turun ke jalan, begitu. Kita cukup bermain media sosial,
bikin meme dan sebagainya. Oke, itu bagus. Media sosial itu sebagai media kampanye, penyebaran informasi, itu sudah tepat. Itu harus kita perkuat di situ. Tapi terjun ke lapangan juga merupakan satu hal yang sangat penting begitu. Yang pertama itu rumusnya adalah kita harus diskusi. Diskusi, diskusi, diskusi. Nah, tidak sampai di situ. Diskusi tanpa aksi basi begitu kan? Maka kita harus perbanyak diskusi dan perbanyak juga aksi, action begitu. Agar wacana-wacana yang kita miliki tidak menjadi hanya sebatas retorika dan hilang terbawa angin begitu kan. Jadi agent of change, kita ingin anggota Madilog dan kawan-kawan yang lain yang ada di sini begitu mau bergerak bersama-sama untuk membangun perubahan dari apa yang kita bahas kita realisasikan begitu. Yang kedua adalah agent of moral control gitu ya, agent of moral force, kekuatan moral begitu. Kita ingin agar kita ini mahasiswa ini sebagai harapan daripada orang tua kita atau masyarakat sipil, mereka kan tidak mungkin mengontrol secara langsung pemerintahan yang berlangsung gitu. Di pemerintahan sana kita harus jangan terlalu positive thinking. Di sana itu banyak terjadi yang namanya keculasan-keculasan dalam pemerintahan begitu. Sekedar info, tadi saya baru pulang dari salah satu dinas di Tangerang Selatan meminta informasi publik. Informasi publik itu adalah hak kita sebagai warga sipil untuk mengamati atau untuk mengkontrol pemerintah kinerjanya seperti apa begitu. Tapi bagaimana responnya? Responnya sungguh mengecewakan kita. Kita pulang dalam keadaan tangan kosong. Kita diberi nasihat dan sebagainya. Pada intinya mereka sebenarnya takut. Mereka takut kita cerdas, kita kritis gitu. Mengkritisi mereka, itu mereka sangat takut. Dia masih istilah, udahlah bang gitu. Ibarat kata, mayat yang sudah mati jangan lagi diungkit-ungkit begitu. Bagaimana tidak, kasus Pina aja yang sudah 2016 berlalu begitu kan, 8 tahun lalu masih kita ungkit. Artinya selagi kebenaran belum terungkap, maka selama itu perlawanan akan terus berlanjut. Saya kira bukan begitu. Yang kedua itulah tadi, pada hakikatnya adalah social control. Social control zaman sekarang sudah semakin berkurang. Aktivis-aktivis gitu, ada aktivis HMI, GMNI, PII, terus aktivis apalagi PMII, terus GPI dan sebagainya, aktivis senior lah begitu. Itu sudah jarang kita lihat pergerakannya, mohon maaf gitu kan. Saya juga bagian daripada itu. Nah, tetapi tanpa mengutuk kegelapan, marilah kita menyalakan api. Setidaknya teman-teman sadar bahwasanya kita ini setara dengan pemerintah. Kita bisa menjadi partner yang baik bagi mereka ketika mereka tidak memenuhi memenuhi apa perintah daripada rakyat itu sendiri begitu. Tapi kita bisa menjadi hantu, kita bisa menjadi setan bagi mereka ketika mereka mempermainkan rakyat. Soal strateginya, tekniknya, taktiknya nanti kita belajar lebih dalam. Saya kira ini perlu teman-teman ketahui bersama. Jadi ada beberapa nilai yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama adalah nilai kritis. Nilai kritis ini dibangun atas dasar pengetahuan, wawasan, dan sebagainya. Rasa penasaran di situ. Dengan nilai kritis, kita akan muncul rasa resah, galau, tanda tanya begitu. Dari situ kita tergerak untuk melakukan suatu riset, penelitian, tindak lanjut, dan sebagainya. Dan ini akan menjadi modal kita dimanapun kita berada. Yang kedua adalah bersifat taktis dan dinamis. Taktis artinya kita jangan terlalu struktural, kita harus cekatan begitu kan. Dinamis kita jangan kaku, kita harus bisa lentur juga untuk menghadapi segala masalah-masalah yang kita hadapin agar tercapai tujuan kita dengan cepat gitu ataupun dengan seperti apa yang kita inginkan. Mungkin itu dari pola-pola diskusi ini saya rasa nanti teman-teman harus konsisten karena kita punya tujuan, saya punya tujuan, tujuan kita adalah membangun generasi unggul begitu. Generasi unggul itu dimulai dari generasi yang suka di atas kasur, bangun, duduk, minum kopi sambil diskusi, lalu kita aksi, gitu ya. Sendiri membaca, berdua diskusi, bertiga aksi.
Saya rasa demikian sekilas sambutan dari saya. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa mengikuti sampai akhir. Di sini ada sekitar 20 peserta ya. Ini luar biasa, artinya saya harap bagi teman-teman yang belum kenal kita, yang baru bergabung, nanti boleh kontak panitia. Kita akan kita menerima teman-teman untuk belajar bersama, baik itu nanti kita di sekretariat ataupun diskusi di workshop dan sebagainya, kita sangat menyambut itu. Saya rasa demikian. Terima kasih juga di sini sudah hadir satu materi kita ya, ada Reza Hidayatullah, ada Bang Ahmad Solihin, ada siapa lagi? Karena Fahri belum muncul ya. Mungkin masih mandi, mandinya lama banget ya. Oke, ya udah saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih. Kanda Hotman Himajuntak ya. Masya Allah banget sambutannya. Udah seperti pemateri aja. Sangat bermakna isinya. Baik, sebelum memasuki acara inti nih teman-teman, yang belum on cam boleh deh on cam dulu, biar kita sambil meresapi isi dari materi pada malam hari ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita memasuki acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu. Sudah hadir pula para pemateri pada malam hari ini. Langsung saja untuk pemateri pertama, yakni Kanda Reza Hidayatullah. Beliau merupakan mahasiswa UIN Jakarta semester 7 Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Syariah. Adapun pengalaman organisasi yang pernah beliau tempuh, yakni yang pertama Direktur Utama Sinka LSO Eksternal Kampus yang berfokus di bidang kajian ekonomi dan politik. Yang kedua, beliau merupakan Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Banten periode 2022 sampai 2023. Selanjutnya, beliau juga pernah menjadi staf Menpora Dema UIN Jakarta, dan beliau juga pernah menjadi staf Kominfo Himpi PI Jakarta. Wah, keren banget ya guys, teman-teman, pemateri kita pada malam hari ini. Baik, langsung saja kepada Kanda Reza Hidayatullah, dipersilakan. Ya mau nyebat-nyebat aja. Ini bukan pengajian. Ya, pemateri juga. Bawa enjoy aja. Kanda Reza, apakah sudah terhubung? Lagi share screen dulu ini. Siap, siap, siap. Sorry. Masalah masuk pakai background segala lah. Share screen, mana share screen ini? Aduh. Wait ya. Ke distract nggak suaranya? Lumayan jelas. Aman-aman, Bang. Aman ya. Udah kelihatan. Lagi loading. Oke. Nah, udah. Aman ya. Kelihatan ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mau izin bertanya dulu, Kanda Hotmar, ini forum semi formal atau formal banget sebenarnya ini? Apa boleh kita sedikit nyentil-nyentil hal yang bersifat sensitif gitu kan? Boleh nggak kira-kira Kanda?
Boleh selagi itu objektif begitu kan. Oh, boleh ya. Dalam ruang diskusi apa yang tidak. Selagi itu objektif dan ranah diskusi. Kalau boleh saja syukur saya. deh. Ya, tadi udah diperkenalkan ya sedikit tentang latar belakang saya. Sebenarnya yang ada di CV itu nggak terlalu benar juga. Saya juga terima kasih kepada Bang Hotmar, Kanda Hotmar yang memberikan kesempatan buat saya untuk mengisi sedikit materi tentang oligarki dan kekuasaan. Tapi disclaimer terlebih dahulu, saya ingin menyoroti isu ini dengan perspektif ekonomi gitu. Jadi kalau secara terminologi atau istilah-istilah yang lebih spesifik nanti bisa kita diskusikan bersama sampai akhirnya kita menemukan satu tesis yang bisa kita sepakati bersama, apakah oligarki itu sebetulnya merugikan atau tidak gitu. Izin kepada moderator, boleh nggak kira-kira sambil santai ngerokok gitu kan sambil ngopi, boleh nggak kira-kira, takutnya gitu kan nggak, ini formal banget gitu ya kan dah. Betul, Boleh. santai kita lagi kupas selera itu. Tadi agak formal biar terlihat sopan aja. Mungkin kalau udah masuk ke materinya agak nyelip-nyelip nggak apa-apa lah. Gitu ya. Berapa menit Yo, ini moderator, apa bebas aja gitu sampai malam? Bebas lah ya, panjang ini diskusi kita. Agak ya mungkin dipercepat ya kita Bang. bisa. Soalnya masih ada pemateri selanjutnya. Oh gitu ya. Baik, langsung saja teman-teman. Ini yang saya munculkan di share screen ini sebetulnya ini penelitian yang dihasilkan tahun 2017. Saya belum dapatkan data terbaru. Tapi pada intinya oligarki, ketika kita berbicara oligarki pasti kita akan mengarah perspektif pertama kita pasti akan mengarah pada dinasti, pada satu kekuasaan yang hanya dikuasai oleh beberapa orang saja gitu kan yang sangat berpengaruh. Tapi benarkah seperti itu? Kalau dari segi terminologi mungkin benar ya. Karena saya juga sempat menulis tentang oligarki gitu kan, dan alhamdulillah nggak tahu doa siapa yang nyangkut saya jadi penulis 10 penulis terbaik skala nasional tentang oligarki di Lanyala Center waktu itu, dan saya diundang untuk juga dengan Lanyala Center gitu. Kalau yang nggak tahu Lanyala Center mungkin ya teman-teman searching aja Lanyala itu siapa gitu. Ya pada intinya sebenarnya para para fokus ilmu sosial juga belum menemukan arti yang benar-benar spesifik terhadap oligarki ini gitu kan. Sekalipun paradigma pertama mungkin paling kita dengar itu ya dari Aristoteles. Ya memang betul dari zaman Yunani kuno juga sudah ada konsep pemerintahan yang oligarki itu. Nah, oligarki itu kalau menurut yang saya baca ya dari paradigmanya Aristoteles itu lahir dari kekuasaan monarki awalnya. Pada zaman itu kan Romawi itu kan sistem bernegaranya itu ya monarki gitu. Sampai akhirnya Aristoteles menemukan satu masalah yang ganjal mungkin ya, yang menjadi dia resah perasaannya itu resah gitu, kok kenapa sistem monarki ini seperti ini gitu, sehingga bukannya untuk memajukan kesejahteraan sosial malah merenggut kemerdekaan setiap hak pribadi gitu ibaratnya. Kalau bahasa gampangnya itu dengan sistem kerajaan malah lebih banyak masyarakat itu tertindas ketimbang ketimbang sejahtera gitu loh. Nah, itu yang pengen disampaikan oleh Aristoteles. Nah, gitu. Sehingga akhirnya kan menemukan satu paradigma bahwa oligarki itu merupakan suatu konsep pemerintahan yang yang dilaksanakan oleh beberapa orang yang berpengaruh. Nah, beberapa orang yang berpengaruh ini biasanya
itu adalah orang-orang yang memiliki pengaruh besar terhadap tatanan ekonomi. Kalau bahasa gampangnya, dia itu orang yang paling kaya gitu loh. Orang yang paling kaya, orang yang paling bisa mengatur pasar. Gitu. Itu yang disebut dengan oligarki. Sampai akhirnya orang-orang oligarki ini bisa menguasai ekonomi dalam satu negara tersebut. Nah gitu teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak Karl Marx? Tahu nggak Karl Marx? Kurang tahu bang. Apa tuh Bang? Karl Marx itu Oh, Karl Marx itu salah satu filsuf ekonomi politik. Roma. Ya, ekonomi politik. Menyoroti isu ekonomi politik. Konsen dia juga termasuk ilmu sosial gitu. Nah, sebenarnya biasanya kalau orang-orang kampus itu yang belajar Karl Marx itu biasanya orang-orang kiri katanya. Ya nggak kan, dah? Orang-orang kiri gitu ya. Mungkin ya, mungkin. Tapi sebenarnya kalau misalkan teman-teman baca sedikit buku daripada Karl Marx itu banyak banyak membahas tentang kapitalisme sebenarnya ketimbang sosialisme. Tapi Karl Marx itu adalah orang sosialis. Dia adalah orang sosialis. Nah, kenapa bisa lahir oligarki? Nih, kalau menurut Karl Marx ya, itulah oligarki itu lahir karena orang yang berpengaruh ini adalah orang-orang yang memiliki adidaya dalam sektor ekonomi. Gitu. Sehingga berpengaruh terhadap tatanan sosial yang ada di masyarakat. Gitu. Bahasa sederhananya ya seperti yang saya ungkapkan di awal, semakin orang kaya ya, semakin orang berpengaruh. Ketika dia berpengaruh, dia ingin memiliki kekuasaan ya, dan kekuasaan itu dia akan pegang terus turun temurun sampai ke anak cucunya gitu. Dan tidak ada kesempatan untuk orang lain bisa bersaing. Kenapa? Karena pengaruh dia terhadap tatanan sosial itu sangat besar. Gitu. Nah, selanjutnya saya ingin membahas tentang kekuasaan. Nah, mungkin ini bisa dijadikan salah satu tolak ukur buat teman-teman nanti mengukur apakah oligarki itu buruk atau tidak. Kekuasaan dalam sebenarnya bisa diukur kekuasaan itu baik apa enggak ya. Biasanya kekuasaan itu kan diksinya selalu negatif ya di kita ya. Wah, ini kekuasaannya si ini orang yang paling berkuasa. Nah, ini biasanya sentimennya itu sentimen negatif, tapi tidak juga gitu teman-teman. Kalau teman-teman pengen berpikir logis, kalau teman-teman pengen berpikir secara objektif, pandanglah kekuasaan dengan dua variabel. Yang pertama ends, yang kedua means. Apa itu ends? Ends itu adalah END. Itu adalah tujuan daripada seseorang untuk menjadi seorang penguasa itu apa ya. Itu means. Kalau ends itu strategi bagaimana dia mencapai kekuasaan. Nah, tinggal teman-teman mengukur seseorang yang ingin berkuasa dari dua variabel tersebut. Apa strategi dia? Contohnya misalkan tujuan dia adalah ingin memakmurkan suatu daerah, misalkan ya, dia ingin memakmurkan suatu daerah. Itu tujuan dia, itu means dia. Ends-nya apa? Ends-nya misalkan strateginya dengan cara memperbaiki kualitas pendidikan. Nah, kalau misalkan dilihat dari situ, artinya kalau misalkan kita sepakat ya, oh iya memang benar ini tujuannya, berarti dia layak untuk menjadi seorang penguasa. Dia layak untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi kekuasaan itu sebenarnya salah satu alat untuk bisa memperbaiki sebuah tatanan sosial. Jangan juga seorang penguasa tidak memiliki ambisi. Kalau misalkan seorang penguasa tidak memiliki ambisi, tidak memiliki ends dan tidak memiliki means, itu artinya dia bukan itu artinya dia tidak layak gitu loh. Tidak layak disebut sebagai seorang pemimpin. Nah,
Hubungannya dengan oligarki apa? Kalau hubungannya dengan oligarki, ya itu tadi. Ketika saya terangkan oligarki itu biasanya tujuan mereka itu eh, tujuan mereka itu biasanya adalah tatanan ekonomi sosial. Jadi bagaimana mereka apa namanya? Bagaimana seorang oligarki ini bisa mencapai tatanan ekonomi tertinggi dalam suatu wilayah, misalkan kayak gitu. Nah, jelas kalau misalkan oligarki arahnya ke situ, itu jelas salah. Karena apa? Karena dalam data yang saya tampilkan ini ya, itu menunjukkan membuktikan bahwa oligarki itu rentan sekali dengan apa namanya? Dengan ketimpangan sosial. Lahirnya oligarki bukan menambah kesejahteraan, akan tetapi menimbulkan ketimpangan sosial. Nih, teman-teman bisa lihat. Rasio Gini di Indonesia terus meningkat atau bahkan lebih tinggi dibandingkan Orde Baru. Nah, rasio Gini ini maksudnya apa namanya? Tingkat kekayaan negara memang meningkat, tapi belum tentu dengan ketimpangannya. Bahkan kalau bisa dihitung, aset negara dibandingkan dengan aset oligarki, orang-orang oligarki biasanya lebih tinggi aset kekayaan oligarki ketimbang suatu negara. Gitu. Nah, ini yang berbahaya daripada oligarki. Nih. Kan? Data LPS Oktober 2017 menunjukkan bahwa 56,87% total simpanan yang ada di perbankan Indonesia dikuasai oleh sekitar 0,11% masyarakat terkaya di Indonesia. Ya. Dari 56,87% itu ada 0,11% masyarakat terkaya yang justru menyimpan tabungannya di seluruh perbankan yang ada di Indonesia. Nih, 48 grup konglomeraris keuangan menguasai 66,96% total aset sistem jasa keuangan. Jadi 66,96% jasa keuangan yang ada di Indonesia ya sampai terakhir tahun 2017 ini masih belum update ya teman-teman. Kalau misalkan pengen nyari lagi datanya silahkan. Itu dikuasai oleh orang-orang konglomerat atau orang-orang apa namanya? Oleh orang-orang oligarki lah gitulah. Nah, ini. Nih, kalau konsep dasar nih ada nih. Ada juga menerapkan tentang konsep dasar. Ini oligarki adalah suatu sistem politik pertahanan kekayaan. Nah, ini sampai ada konsep baru tentang oligarki, yaitu konsep sistem politik pertahanan kekayaan yang dilakukan oleh segelintir orang dengan konsentrasi kekayaan yang besar yang bersumber dari kekuasaan. Ya kan? Berarti benar apa yang disampaikan oleh Karl Marx sebetulnya. Jadi konsen daripada orang-orang oligarki ya berdasarkan data juga yang di atas disampaikan itu menunjukkan bahwa apa namanya means atau tujuan kekuasaan seorang oligarki adalah mempertahankan kekayaan. Nah, ini kira-kira salah apa enggak nih menurut teman-teman? Nanti itu ada di sesi diskusi. Menjadi masalah ya kalau menurut Megawati Institute ini menjadi masalah ketika beberapa orang atau oligarki ada di Indonesia itu kekayaannya tidak sebanding dengan yang ada di masyarakat. Artinya ada ketimpangan antara orang-orang oligarki dengan masyarakat. Nah, ini tesis ini bisa kita balik sebenarnya jadi hipotesis. Kalau misalkan oligarki itu ada tapi bisa menolong ketimpangan dengan dana sosial ya, dengan kucuran dana sosial yang lebih, artinya oligarki menguntungkan bagi negara. Gitu. Akan tetapi di apa namanya di penelitian Megawati Institute ini proporsi kekayaan nasional itu dikuasai oleh masyarakat terkaya yang tertinggi atau oleh masyarakat oligarki.
ketimbang masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, kita nggak tahu nih masalahnya oligarki yang disebut oligarki ini siapa sebenarnya? Jokowi bukan gitu kan? Atau orang-orang luar atau bukan gitu kan yang menaruh asetnya di Indonesia gitu. Nih, total kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari awalnya hanya 20% mencapai ke 119,72 dari tahun 2006 sampai 2017. Ketimpangan kekayaannya pun semakin terlihat. Lihat, GDP tingkat pertumbuhan ekonomi ya, itu bahasa gampangnya kita nyebut GDP lah. Itu justru lebih kecil ketimbang total aset orang-orang terkaya di Indonesia ya. Artinya pertumbuhan ekonomi itu hanya berputar pada beberapa orang saja. Nah, ini kan menjadi masalah yang akhirnya nanti akan menimbulkan ketimpangan. Nah, gitu. Balik lagi, saya stop aja ya. Intinya di penelitian itu menyebutkan bahwa ketika seorang oligarki berkuasa dalam suatu negara, justru menunjukkan bahwa negara tersebut bukan semakin sejahtera, bahasa gampangnya ya. Akan tetapi ketimpangan kekayaan itu semakin terlihat. Jadi kekayaan itu hanya berputar pada orang-orang oligarki saja, ya. Nah, disinilah diperlukannya ada instrumen-instrumen keuangan sosial gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ya mendistribusikan kekayaan. Nah, makanya saya juga sedikit bersyukur gitu ketika saya masuk ekonomi Islam gitu. Ternyata ekonomi Islam ini sebetulnya tidak tidak melarang umatnya untuk menjadi orang kaya, bahkan menjadi salah satu orang yang berpengaruh terhadap persaingan pasar, ya. Tidak apa-apa kalau dalam Islam, akan tetapi ada kewajiban-kewajiban yang harus dibayar. Apa contohnya? Zakat, wakaf, sedekah. Nah, inilah yang akan mengurangi ketimpangan yang ada di masyarakat. Sehingga distribusi kekayaan yang ada di masyarakat itu akan merata. Seperti itu. Kalau dalam konsep Islam, ya. Kira-kira mungkin materi yang bisa saya sampaikan seperti itu saja. Pada intinya, oligarki ini tujuan daripada kekuasaannya itu adalah untuk mempertahankan kekayaan. Kalau berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Megawati Institute tersebut. Ya, terima kasih. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kanda Hidayatullah ya, yang telah menyampaikan materi pertama pada malam hari ini. Sangat luar biasa ya teman-teman, karena lumayan mengupas nih tentang apa itu oligarki yang kita tahu gitu. Oligarki berarti kekuasaan hanya berada di segelintir orang ya teman-teman. Nah, biar makin mateng nih teman-teman, mungkin langsung saja kita ke pemateri selanjutnya ya, yakni pemateri kedua. Kira-kira Kanda Muhammad Fahri sudah hadir di Zoom belum ya? Masih mandi kayaknya beliau itu. Hmm, Mungkin langsung saja ke pemateri selanjutnya sambil menunggu pemateri kedua, yakni Kanda Sarman Bustomi. Apakah sudah siap, Kanda? Hmm. Hmm. Kalau Sarman tadi infonya lagi di jalan dan baterainya lowbat. Mungkin bisa langsung ke Bang Solihin dulu kali ya. Oke, oke.
Mungkin langsung ke pemateri selanjutnya saja, teman-teman, yaitu Kanda Ahmad Solihin. Nah, eh, mungkin bacain beberapa organisasi yang pernah beliau tempuh ya. Nah, beliau pernah menjadi Ketua Federasi Mahasiswa Islam Kota Serang pada tahun 2018 sampai 2020. Beliau juga pernah menjadi Ketua Federasi Mahasiswa Banten pada tahun 2020 sampai 2022. Beliau pernah menjadi Wakil Ketua Prima DMI Masjid Indonesia. Pernah juga menjadi, mungkin sekarang ya, sedang menjabat Ketua Yayasan Sinar Bakti Milenia, Kepala Sekolah SMP Islamiyah Bekti, dan juga owner PT Oil Presiden Indonesia. Wah gila, keren banget ya teman-teman. Masya Allah banget materi kita selanjutnya ini. Baik, langsung. Satu dua tes. Baik, dari mulai Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Wah, senang berjumpa ya. Mengingat masa juang dulu. Saya biasa diskusi itu ingin melahirkan masing-masing pemikiran nih. Ya. Temanya relasi oligarki ya. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, terima kasih Ibu moderator dan juga Abang semuanya, pimpinan organisasi. Salam juang, salam kenal. Baik, saya ada 3 yang mesti kita ketahui. Yang pertama, kekuasaan, orang kaya, sama orang politik. Nah, ini masih nyambung tentang semua oligarki yang saat ini kita bahas. Bahkan ini seperti kayak kesimpulan lah. Ya, tadi yang dibahas oleh Abang Dayang tadi. Nah, kita ini sebenarnya ketika menghadapi kekuasaan, ya, kita bukan orang siapa-siapa gitu kan. Kalau sendirian, ya kayak Bang Martua Simanjuntak misalnya. Wah, demo misalnya, audiensi, tapi dia bukan siapa-siapa, sendirian gak akan bisa menghadapi kekuasaan. Kemudian yang kedua, menghadapi orang kaya. Ya. Ini secara realistisnya di lapangan, Bapak Ibu semuanya. Ketika memang kita butuh, misalnya, butuhnya apa sih? Butuh kekuasaan. Ya, tinggal dibeli. Nah, ini realistisnya. Nah, yang udah banyak sekali kejadian-kejadian yang saya sering mengalami di beberapa birokrat ya. Saya itu ada yang bilang, ini jaringannya aman nggak? Aman-aman, Bang. Aman ya. Aman-aman. Ditawarin misalnya, Bapak, Ibu mau jadi menteri nggak? Nah, sekian ratus M jadi menteri misalnya. Jadi yang mesti kita hati-hati itu adalah ya orang yang punya uang atau orang kaya.
Kemudian yang ketiga, orang politik. Orang politik ini gak bisa ditebak ya Bapak Ibu. Abang-abang semuanya gak bisa ditebak. Yang hari ini bilang iya, esoknya bilang enggak. Ya, saya mewakili dari Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama ya. Saat ini di tingkat Kabupaten Tangerang sebagai Departemen Pendidikan dan Pengkajian. Nah, saat ini kita memperjuangkan para nelayan Bapak Ibu. Mohon izin mungkin yang pada muda-muda, saya biasa ngajar mahasiswa ataupun ini biasa Bapak Ibu semuanya, jadi ke bawah ya. Artinya, ketika kita memperjuangkan nelayan, sangat miris Bapak Ibu. Memperbaiki perahunya aja itu bisa mencapai puluhan juta pada waktu itu. Sehingga mereka kalau perahunya rusak ya nggak bisa mencari nafkah gitu kan. Selanjutnya juga saat ini dibatasi oleh beberapa aturan yang mungkin masih masuk lah kepentingan apa yang saat ini diincar oleh ya, penguasa atau orang yang punya kepentingan. Jadi nelayan itu ngambil ikan itu ya nggak bisa sepuasnya, harus ada kotanya gitu. Padahal kan ikan nggak habis-habis dari dulu ya kan gitu. Jadi kalau udah dikasih paket kota itu udah, ini ngambil ikan nggak boleh sebulan misalnya harus 5 kali. Ya gimana gitu kan, dari dulu emang nggak habis-habis, ini sekarang diatur ya ngambil ikan itu harus pakai kotanya gitu tuh. Kemudian beberapa juga untuk keluarga nelayan ya kurang diperhatikan, baik jenjang pendidikan sampai ke perguruan tingginya